Semua berawal dari sebuah badai. Pulau Malta terletak di tengah Laut Mediterania 80 kilometer dari Italia, 284 kilometer dari Tunisia, 333 kilometer dari Libya. Lokasi Malta yang sangat strategis di tengah Laut Tengah telah menyebabkan Malta menjadi penting di dalam sejarah. Malta digunakan sebagai basis angkatan laut dari serangkaian kekuasaan seperti Venesia, Kartagena, Yunani, Romawi, Bizantium, Moor, Norman, Sisilia, Spanyol, Ordo Santo Yohanes, Prancis, dan Inggris. Betapapun letak Pulau Malta sangat strategis, Paulus tiba di pulau ini bukan karena rencana yang dibuatnya. Paulus tiba di tempat ini karena rencana Tuhan, diawali dengan sebuah badai yang menghadang perjalanan kapal yang hendak membawa Paulus dan tahanan-tahanan lainnya ke kota Roma. Ketika kapal yang ditumpangi Paulus terdampar di Pulau Malta, banyak orang di Pulau Malta mengira bahwa Paulus adalah seorang yang sedang dikejar oleh dewa keadilan. Sebab setelah kapalnya terkena badai dan Paulus terdampar di Pulau Malta, di sana Paulus dipagut ular beludak yang begitu mengerikan. Tapi oleh karena perlindungan Tuhan, Paulus tidak mengalami hal yang dikhawatirkan banyak orang. Dan ketika banyak orang yang memperhatikan Paulus melihat bahwa tidak ada tanda-tanda Paulus menjadi sakit, menderita, apalagi mati oleh karenanya, orang banyak sekarang berubah pikir. Mereka sekarang memandang Paulus adalah seorang dari para dewa. Coba perhatikan Kisah Para Rasul 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kalau Tuhan menghendaki tidak ada satu perkara yang mustahil. Injil diberitakan di tempat yang begitu jauh yang tidak dipikirkan dan terpikirkan oleh manusia. Di Pulau Malta, Paulus mendoakan ayah seorang gubernur. Gubernur itu bernama Publius, yang menderita sakit demam dan disentri. Oleh kuat kuasa Allah, ayah dari gubernur itu disembuhkan. Dan setelah itu datang berbondong-bondong orang sakit dari Pulau Malta, minta kesembuhan dari Allah melalui Rasul Paulus, dan melalui itu semua Injil Tuhan semakin tersebar di Pulau Malta. Catatan sejarah gereja menuliskan di kemudian hari Publius, gubernur Romawi di Pulau Malta, menjadi salah seorang uskup. Ia mati sebagai martir pada tahun 125 Masehi. Pada saat ini hampir 93% penduduk negara di Kepulauan Malta ini beragama Kristen. Injil tersebar dan banyak lidah mengaku percaya di Pulau Malta bukan berangkat dari sebuah rencana manusiawi, bukan juga karena kepandaian seseorang berkhotbah, bukan juga karena sebuah strategi misi yang handal yang dipersiapkan secara matang, tetapi semua itu berawal dari rencana Allah melalui sebuah badai yang membelokkan sebuah perjalanan. Kalau hari ini saudara-saudara mengalami sebuah peristiwa yang tidak diharapkan, yang membuat segala rencana saudara persiapkan berantakan, jangan kita berputus asa oleh karenanya. Jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan rencana lain di dalam kehidupan kita. Atau kalau musibah datang berturut-turut, bertubi-tubi, jangan juga kita cepat berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum kita, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan membiarkan kita. Sebab bisa jadi melalui itu semua Allah sedang mempersiapkan sebuah rencana yang lebih besar dalam hidup kita. Lebih baik ketika badai datang kita berlutut dan berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di tengah badai kita masih diberi kekuatan untuk mencari hadirat Allah. Badai boleh bergelora di luar, tapi jangan biarkan hati kita diombang-ambingkan oleh roh keraguan dan roh kegentaran. Biarkan roh Tuhan menenangkan hati kita sampai kita mendengar tuntunan Tuhan dalam hidup kita.
dan berbahagialah di dalamnya, sebab dengan demikian kita sedang dilibatkan di dalam rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.